pada saat ini kami kelompok mengambil kegiatan dalam pemuda, yaitu kegiatan retreat pemuda. Retreat pemuda ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pemuda untuk mengasingkan diri dari hiruk kesibukan sehari-hari. Kegiatan retreat ini biasanya dilakukan di tempat-tempat yang sepi dan bebas dari gangguan seperti biara atau tempat-tempat retreat. Khusus dalam retreat ini, para pemuda dapat berdoa, bermeditasi, dan berrefleksi tentang kehidupan mereka dan berpusat kepada Allah. Di sini dapat kita lihat bersama kalau ini adalah suatu contoh gambar retreat pemuda. Retreat ini sangat penting bagi kaum muda untuk menangkal pengaruh negatif dan memperkuat dasar karakter yang baik serta iman yang kokoh serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tujuan retreat bagi pemuda biasanya mencakup beberapa aspek penting, seperti yang pertama, pengembangan spiritual, di mana membantu pemuda mendalami iman dan hubungan mereka dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kegiatan rohani lainnya. Yang kedua, pendidikan moral dan etika, di mana mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengembangan pribadi, di mana memberikan kesempatan bagi pemuda untuk refleksi diri, menemukan jati diri, dan mengembangkan kepercayaan diri. Dan yang keempat, penguatan komunitas, di mana membangun kebersamaan dan persaudaraan di antara peserta melalui kegiatan kelompok dan diskusi. Dan yang kelima, peningkatan keterampilan sosial, di mana melatih kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan penyelesaian konflik. Dan yang terakhir, kesehatan mental, di mana memberikan waktu dan ruang untuk istirahat dari rutinitas sehari-hari dan membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Baiklah, kita masuk dalam langkah-langkah pelaksanaan retreat pada pemuda. Nah, dalam hal ini, langkah pertama yang perlu kita perhatikan yaitu menentukan tujuan dan temanya. Nah, tentukan tujuan utama dari retreat ini. Apakah untuk pengembangan diri, spiritual, team building, atau refleksi. Nah, selanjutnya kita pilih tema yang sesuai dengan tujuan dari retreat tersebut. Jika tujuannya untuk spiritual, maka kita dapat mengangkat contoh temanya seperti memimpin seperti Yesus. Yang kedua yaitu menyusun rencana waktu dan lokasi. Nah, dalam hal ini tentukan tanggal dan durasi retreat. Contohnya, apakah tanggal yang akan diambil di waktu weekend atau hari biasa, dan tentukan durasi dari retreat tersebut, apakah 3 hari 2 malam atau hanya 2 hari 1 malam atau hanya 1 hari saja. Terus pilih lokasi yang mendukung tujuan retreat seperti tempat yang tenang dan jauh dari gangguan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyusunan agenda dan program. Nah, dalam hal ini susun agenda harian yang mencakup berbagai aktivitas seperti sesi refleksi, diskusi kelompok, meditasi, dan waktu bebas. Nah, dan yang kedua yaitu pastikan ada keseimbangan antara aktivitas yang terstruktur dan waktu untuk istirahat. Langkah yang keempat yaitu pengaturan logistik. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan mengenai akomodasi dan transportasi peserta. Dan yang kedua, pastikan kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman tersedia dan sesuai dengan kebutuhan peserta. Langkah yang kelima yaitu penyediaan fasilitator dan materi. Nah, jika diperlukan, undang fasilitator atau pembicara yang berpengalaman dalam bidang yang relevan dengan tema retreat. Nah, hal ini perlu diperhatikan jika diperlukan fasilitator untuk menyesuaikan atau untuk memperlengkapi pelaksanaan acara tersebut. Nah, yang kedua, siapkan materi dan alat bantu yang diperlukan untuk sesi-sesi tertentu. Hal ini perlu diperhatikan panitia dalam pelaksanaan
retreat ini, karena materi itu perlu diperhatikan apakah sesuai dengan tema atau tidak. Langkah yang keenam yaitu komunikasi dan promosi. Nah, dalam hal ini kita perlu sebagai panitia menginformasikan kepada peserta mengenai detail retreat, termasuk apa yang perlu dibawa, apa yang dijadwalkan selama kegiatan 3 hari atau 2 hari atau 1 hari selama retreat tersebut, dan apa yang diharapkan agar retreat tersebut tercapai sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, yang kedua, gunakan berbagai saluran komunikasi untuk mengundang pemuda-pemuda agar tertarik dalam mengikuti kegiatan ini, seperti email, media sosial, atau pengumuman di komunitas terkait seperti di gereja atau di sekolah untuk menarik para pemuda dalam mengikuti kegiatan retreat ini. Langkah yang ketujuh, kita masuk dalam pelaksanaan retreat tersebut. Nah, pastikan semua berjalan sesuai dengan rencana, tetapi tetap fleksibel untuk perubahan jika diperlukan. Ini seperti perubahan-perubahan yang tidak terduga dalam pelaksanaan retreat tersebut. Contohnya perubahan waktu atau perubahan-perubahan lainnya. Nah, yang kedua, ciptakan suasana yang mendukung tujuan retreat, seperti lingkungan yang nyaman dan bebas dari gangguan. Nah, langkah yang terakhir yaitu evaluasi. Dalam hal ini, setelah retreat selesai, lakukan evaluasi untuk mengetahui apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Dan yang kedua, pertimbangkan untuk menindaklanjuti atau pertemuan lanjutan untuk mendukung implementasi hasil retreat tersebut. Baiklah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kelebihan dari retreat pemuda. Jadi di sini ada beberapa yang kami kelompok dapat, yaitu kelebihannya yang pertama yaitu pembentukan spiritual, di mana retreat ini memungkinkan pemuda untuk mendalami iman dan memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan pengajaran agama. Yang kedua, komunitas dan solidaritas. Jadi peserta retreat sering kali dapat membangun hubungan yang erat dengan sesama pemuda yang memiliki nilai-nilai dan tujuan spiritual yang sama. Yang ketiga di sini yaitu refleksi dan pengenalan diri. Jadi retreat ini memberikan kesempatan bagi pemuda untuk menuangkan hidup mereka, memahami tujuan hidup mereka, serta mengeksplorasi kekuatan dan kelemahan mereka. Yang keempat, di sini pengembangan kepemimpinan. Jadi aktivitas dalam retreat sering kali melibatkan tanggung jawab tertentu seperti memimpin doa atau kegiatan lainnya yang dapat mengembangkan keterampilan pemimpin mereka. Yang kelima di sini jauh dari kehidupan sehari-hari. Jadi retreat ini juga menyediakan kesempatan untuk beristirahat sejenak dari rutinitas sehari-hari yang begitu sibuk dan menenangkan pikiran serta hati kita. Dan yang keenam di sini pengalaman mendalam. Jadi pengalaman spiritual yang mendalam dan momen-momen pribadi yang signifikan dapat terjadi selama retreat, membantu pemuda untuk tumbuh secara rohani dan emosional. Dan yang terakhir yaitu pemantapan keputusan hidup. Jadi di sini setelah merenungkan dan mendalami iman mereka, pemuda seringkali dapat membuat keputusan hidup yang lebih baik dan lebih besar. Nah, itulah kelebihan retreat pemuda. Baik, kita masuk dalam kekurangan retreat pemuda. Jadi di mana dalam retreat pemuda ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama ada soal biaya, di mana retreat bisa mahal, terutama jika diadakan di luar lokasi. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi pemuda dari latar belakang sosioekonomi yang kurang mampu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap pemuda itu pasti lahir dari anggota-anggota keluarga yang memiliki berbagai latar belakang, di mana terutama pada keluarga-keluarga yang kurang mampu. Nah, yang kedua ada waktu, di mana retreat biasanya membutuhkan komitmen waktu yang signifikan yang mungkin sulit bagi pemuda yang memiliki jadwal sibuk dengan sekolah, pekerjaan, atau tanggung jawab lainnya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemuda ini pasti memiliki kesibukan masing-masing, di mana pasti
anggota-anggota pemuda ini memiliki kesibukan, contohnya pada pemuda-pemuda tingkat SMA yang masih bersekolah, mereka pasti sibuk dengan kegiatan-kegiatan seperti tugas sekolah, dan begitupun sebaliknya dengan pemuda-pemuda yang duduk di bangku kuliah. Mereka mungkin sibuk dengan tugas kuliah mereka, pekerjaan-pekerjaan yang lain yang mungkin menghambat pemuda tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada lokasi, di mana retret mungkin diadakan di lokasi yang jauh. Nah, itu yang menyulitkan pemuda yang tidak memiliki akses transportasi atau sumber daya keuangan untuk berpergian. Nah, seperti yang kita ketahui bersama juga bahwa setiap pemuda-pemuda pasti memiliki atau lahir dari berbagai keluarga-keluarga yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, seperti ini juga ketika retret ini diadakan di lokasi yang jauh, pasti orang-orang atau pemuda-pemuda yang tidak memiliki kendaraan atau seperti motor atau oto itu sangat sulit untuk pergi ke sebuah retret tersebut. Kemudian pemuda-pemuda yang kurang uang atau mengenai biaya untuk transportasi. Nah, kemudian kekurangan retret pemuda adalah di mana retret pemuda ini mungkin tidak inklusif bagi semua orang muda, seperti mereka yang memiliki cacat atau mereka yang berasal dari latar belakang yang berbeda.